Kata pengantar. Sejarah Yerusalem adalah sejarah dunia, tapi ia juga kronika dari sebuah kota provinsi yang sering miskin di tengah perbukitan Yudea. Yerusalem dulu pernah dipandang sebagai pusat dunia dan kini pandangan itu bahkan lebih tepat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kota itu kini menjadi fokus pertarungan antar agama Abrahamik. Tempat suci bagi fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam yang kian populer, arena pertempuran strategis benturan peradaban, garis depan pertempuran antara ateisme dan agama, pusat pesona sekuler, objek konspirasisme yang memabukkan dan pencipta mitos internet, serta panggung gemerlap untuk kamera-kamera dunia dalam abad berita 24 jam. Kepentingan keagamaan, politik dan media saling menyuapi untuk menjadikan Yerusalem tertelusuri lebih intensif ketimbang masa-masa yang pernah terjadi sebelumnya. Yerusalem adalah kota suci, tapi ia selalu menjadi sarang tahayul dan kefanatikan, dambaan dan sasaran rebutan aneka kekaisaran, walau tak punya nilai strategis, rumah kosmopolitan bagi banyak sekte, dan masing-masing masih yakin kota itu hanya milik mereka. Sebuah kota dengan banyak nama dan tradisi, namun masing-masing tradisi begitu sektarian sehingga mereka menihilkan pihak lain. Ia sebuah tempat yang begitu menggoda sehingga digambarkan dalam literatur sakral Yahudi dengan ciri-ciri feminin. Ia seorang perempuan hidup yang selalu sensual, selalu cantik, tapi kadang-kadang seorang pelacur, terkadang seorang putri yang terluka ditinggal sang kekasih. Yerusalem adalah rumah satu Tuhan, ibu kota dua bangsa, kuil tiga agama, dan dia satu-satunya kota yang eksis dua kali di langit dan bumi. Kehormatan di bumi terestrial, yang tiada taraf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan langitnya, celestial. Fakta bahwa Yerusalem terestrial dan celestial berarti kota itu bisa ada di mana-mana. Yerusalem baru telah didirikan di seluruh dunia dan setiap orang punya Yerusalem imajiner sendiri-sendiri. Inilah kota universal. Nabi-nabi dan pendeta-pendeta, Ibrahim, Abraham, Daud, David, Yesus, Isa, dan Muhammad diceritakan telah memijakkan kaki di batu-batu itu. Agama-agama Abrahamik dilahirkan di sana dan dunia juga akan berakhir di sana pada hari kiamat. Yerusalem, yang sakral bagi umat kitab suci, adalah kota kitab suci Bible, dalam banyak hal adalah kronika Yerusalem itu sendiri, dan para pembacanya, dari penakluk-penakluk muslim sampai para pahlawan perang salib dan kini kaum evangelis Amerika, telah berkali-kali mengubah sejarahnya demi memenuhi nubuat biblikal. Ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan kemudian Latin dan Inggris, ia menjadi kitab universal, dan Yerusalem menjadi kota universal. Setiap raja besar menjadi seorang Daud, setiap masyarakat istimewa adalah umat Israel baru dan setiap peradaban luhur adalah sebuah Yerusalem baru, kota yang bukan milik siapa-siapa dan ada untuk setiap orang dalam imajinasi mereka. Dan inilah tragedi kota itu, di samping keajaibannya, setiap pemimpi Yerusalem, setiap tamu dari semua abad dari Rasul-Rasul Yesus sampai tentara-tentara Saladin, dari jemaat ziarah Victoria sampai ke para turis dan wartawan masa kini, datang dengan satu visi tentang Yerusalem yang otentik dan kemudian merasakan kekecewaan pahit atas apa yang mereka temukan, sebuah kota yang terus berubah, yang timbul dan tenggelam, dibangun kembali dan dihancurkan berkali-kali. Tapi memang inilah Yerusalem properti milik semua, hanya imaji-imaji merekalah yang benar. Realitas otentik harus diubah-ubah. Setiap orang punya hak untuk memberlakukan Yerusalem mereka di Yerusalem. Dengan pedang dan senapan mereka sering berhasil. Ibnu Khaldun, sejarawan abad ke-14 yang menjadi partisipan sekaligus sumber dari sebagian peristiwa-peristiwa terkait di dalam buku ini, mengemukakan bahwa sejarah telah begitu gigih diperjuangkan. Orang-orang di jalanan tergoda untuk mengetahuinya. Raja-raja dan para pemimpin berlomba-lomba untuknya. Ini sungguh tepat untuk Yerusalem.
Tidak mungkin menuliskan sebuah sejarah tentang kota ini tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah sebuah tema, sebuah titik tumpu, fulcrum, sebuah tulang punggung dari sejarah dunia. Di suatu masa ketika kekuatan mitologi internet berarti bahwa high-tech mouse dan pedang lengkung bisa menjadi senjata di gudang senjata fundamentalis yang sama, pencarian fakta-fakta historis bahkan lebih penting di masa kini ketimbang di masa Ibnu Khaldun. Sebuah sejarah Yerusalem harus menjadi sebuah studi tentang alam kesucian. Frasa kota suci secara konstan digunakan untuk menggambarkan pemujaan atas kesuciannya, tapi yang benar-benar berarti adalah bahwa Yerusalem telah menjadi tempat penting di bumi untuk komunikasi antara Tuhan dan manusia. Kita harus juga menjawab pertanyaan, dari semua tempat di dunia, mengapa Yerusalem? Tempat itu terpencil dari rute-rute perdagangan pesisir Mediterania, tempat itu kekurangan air, terpanggang di bawah matahari musim panas, menggigil oleh angin musim dingin, batu-batunya melepuh dan tidak nyaman dihuni. Tapi, pemilihan Yerusalem sebagai kota kuil sebagian bersifat menentukan dan personal, sebagian organik dan evolusioner. Kesucian menjadi semakin intens karena ia telah menjadi suci begitu lama. Kesucian mengharuskan tidak hanya spiritualitas dan agama tapi juga legitimasi dan tradisi. Seorang nabi radikal yang menyajikan sebuah visi baru harus menjelaskan abad-abad yang telah berlalu sebelum dia dan menjustifikasi wahyunya sendiri dalam bahasa kesucian yang bisa diterima, kerasulan dari wahyu-wahyu sebelumnya, dan di tempat yang telah lama dipuja. Tak ada sesuatu yang bisa membuat sebuah tempat lebih suci ketimbang kompetisi dengan agama lain. Banyak tamu ateis terguncang oleh kesucian ini, melihatnya sebagai tahayul yang menular dalam kota yang menderita pandemi kefanatikan luhur. Tapi itu adalah untuk mengingkari kebutuhan manusia yang mendalam akan agama, yang tampaknya tidak mungkin memahami Yerusalem. Agama-agama harus menjelaskan kesenangan-kesenangan yang rawan dan kecemasan-kecemasan yang abadi yang membingungkan dan menakutkan umat manusia. Kita perlu memahami sebuah kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita menghormati kematian dan rindu mencari makna di dalamnya. Sebagai tempat pertemuan Tuhan dan manusia, Yerusalem adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaan ini diselesaikan pada apokalips hari akhir, ketika akan ada perang, pertempuran antara Kristus dan Antikristus, ketika Ka'bah akan datang dari Mekah ke Yerusalem, ketika di sana akan ada pembalasan, kebangkitan kembali orang yang sudah mati dan kerajaan langit Yerusalem baru. Ketiga agama Abrahamik meyakini apokalips, tapi detailnya beragam di antara agama dan sekte. Kaum sekularis mungkin menganggap semua ini sebagai kejumudan gobbledygok antik, tapi sebaliknya, ide-ide semacam itu sangat mutakhir. Dalam abad fundamentalisme Yahudi, Kristen dan Islam ini, hari kiamat adalah sebuah kekuatan dinamis dalam politik dunia yang demam. Kematian selalu menjadi sahabat kita. Sudah lama para peziarah berdatangan ke Yerusalem untuk mati dan dikuburkan di sekitar Bukit Kuil yaitu Temple Mount untuk siap bangkit kembali pada saat apokalips, dan mereka masih terus berdatangan. Kota itu dikelilingi dan dibangun di atas kuburan-kuburan, bagian-bagian tubuh keriput dari para orang suci kuno yang telah layu dipuja. Tangan kanan Maria Magdalena yang telah menghitam dan mengering masih dipamerkan di ruang tetua Ortodoks Yunani di gereja kuburan suci. Banyak tempat suci, bahkan banyak rumah pribadi, dibangun di sekitar makam-makam. Kegelapan kota orang-orang mati ini tidak hanya berakar dari suatu bentuk necrofilia, yaitu nafsu seksual terhadap mayat, tapi juga dari necromancy, orang mati di sini hampir hidup, bahkan saat mereka menantikan kebangkitan kembali. Pertarungan tiada henti demi Yerusalem, pembantaian-pembantaian, kezaliman, perang, terorisme, pengepungan-pengepungan dan malapetaka telah menjadikan tempat ini ajang peperangan. Dalam kata-kata Aldous Huxley, rumah jagal agama-agama, dalam ungkapan Flaubert, rumah kuburan. Melville menyebut kota itu sebuah tengkorak yang dikepung oleh angkatan perang mati.
Sementara Edward Said mengenang ayahnya membenci Yerusalem karena ia mengingatkannya kepada kematian. Suaka langit dan bumi ini tidak selalu ditakdirkan berevolusi. Agama-agama memulai dengan sebuah picu yang diwahyukan ke seorang nabi karismatik, Musa, Isa, Muhammad. Imperium-imperium didirikan, kota-kota ditaklukkan, dengan energi dan keberuntungan seorang pemimpin perang. Keputusan-keputusan individu, mulai dari Raja Daud menjadikan Yerusalem menjadi Yerusalem. Jelas kecil sekali prospek benteng kecil Daud, ibu kota sebuah kerajaan kecil, akan menjadi pusat perhatian dunia. Ironisnya, penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar lah yang menciptakan cetakan kesucian karena bencana itu menyebabkan kaum Yahudi mencatat dan mentahbiskan kejayaan Zion. Katalisme semacam itu biasanya membawa pemusnahan orang-orang. Namun, kelangsungan hidup umat Yahudi heboh, pengabdian mereka yang keras kepada Tuhan mereka, dan yang paling penting, pencatatan sejarah dalam Bible versi mereka memberi pondasi bagi kemasyhuran dan kesucian Yerusalem. Bible terjadi di negara Yahudi dan kuil serta menjadi seperti dikatakan Heinrich Heine, tanah leluhur yang portabel bagi umat Yahudi, Yerusalem yang portabel. Tak ada kota lain yang punya kitab sendiri dan tak ada kitab lain memandu tujuan sebuah kota. Kesucian kota itu tumbuh dari eksepsionalisme Yahudi sebagai umat terpilih. Yerusalem menjadi kota terpilih. Palestina menjadi tanah terpilih, dan eksepsionalisme ini diwariskan dan dipeluk oleh umat Kristen dan Muslim. Kesucian tertinggi dari Yerusalem dan tanah Israel tercermin dalam peningkatan obsesi keagamaan akan pemulangan kaum Yahudi ke Israel dan antusiasme Barat pada Zionisme, yang menjadi ekuivalen sekularnya antara reformasi abad ke-16 di Eropa dan tahun 1970-an. Sejak itu, narasi tragis Palestina, dengan Yerusalem sebagai kota suci mereka yang hilang telah mengubah persepsi terhadap Israel. Jadi, penyesuaian Barat, rasa kepemilikan universal ini, bisa berfungsi dengan dua cara: ia menjadi anugerah campuran atau sebuah pedang bermata ganda. Kini itu tercermin dalam pengawasan atas Yerusalem dan konflik Israel-Palestina, yang lebih intens, lebih emosional dari tempat manapun di muka bumi. Meski demikian, tak ada sesuatu yang sesederhana kelihatannya. Sejarah sering disajikan sebagai serangkaian perubahan-perubahan brutal dan balas dendam kekerasan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa Yerusalem adalah sebuah kota kontinuitas dan koeksistensi, sebuah metropolis bibrida dari bangunan-bangunan bibrida dan masyarakat bibrida yang mengabaikan kategorisasi-kategorisasi sempit yang melekat dalam legenda-legenda keagamaan yang terpisah dan narasi-narasi nasionalis di masa-masa yang belakangan. Itulah kenapa, kapanpun dimungkinkan, saya mengikuti sejarah melalui keluarga-keluarga, Daud, Macabi dan Herod, Umayyah dan rumah-rumah Baldwin serta Saladin sampai ke keluarga Husseini, Khalidi, Spafford, Rothschild dan Montefiore, yang menunjukkan pola-pola organik kehidupan yang mengabaikan insiden-insiden cepat serta narasi-narasi sektarian dari sejarah konvensional. Di Yerusalem bukan hanya ada dua pihak, tapi banyak budaya yang saling silang dan tumpang tindih dan loyalitas yang berlapis-lapis, sebuah kaleidoskop multiwajah yang bermutasi dari Ortodoks Arab, Muslim Arab, Yahudi Spanyol, Yahudi Askenazi, Yahudi Haredi dari istana-istana Legiun, Yahudi sekular, Ortodoks Armenia, Georgia, Serbia, Rusia, Koptik, Protestan, Ethiopia, Latin dan seterusnya. Satu individu tunggal sering memiliki beberapa loyalitas pada identitas-identitas yang berbeda, ekuivalen manusia dari lapisan-lapisan batu dan debu Yerusalem. Faktanya, relevansi kota itu telah luruh dan mengalir, tidak pernah diam, selalu dalam keadaan transformasi, seperti sebuah tanaman yang berubah bentuk, ukuran, bahkan warna, namun selalu tetap berakar pada tempat yang sama.
Manifestasi semu yang paling mutakhir, Yerusalem sebagai kota suci yang sakral bagi tiga agama dan panggung pertunjukan media berita 24 jam, relatif baru. Sudah berabad-abad Yerusalem tampak kehilangan makna religius dan politisnya. Dalam banyak kasus, kebutuhan politiklah, bukan wahyu ilahiyah, yang lagi-lagi menstimulasi dan mengilhami pengabdian keagamaan. Setiap kali Yerusalem tampak terlupakan dan tak relevan, muncullah bibliolatri, studi dengan penuh kesungguhan tentang kebenaran biblikal oleh orang-orang di tanah jauh, entah itu di Mekah, Moskow, Massachusetts, yang memproyeksikan agama mereka kembali ke Yerusalem. Semua kota adalah jendela untuk melihat pola pikir asing, tapi yang satu ini juga sebuah cermin dua arah yang mengungkapkan kehidupan dalamnya sambil memantulkan dunia di luarnya. Apakah itu zaman agama total, pembangunan imperium yang saleh, wahyu evangelis atau nasionalisme sekular, Yerusalem menjadi simbolnya dan hadiahnya. Tapi bak cermin dalam sebuah sirkus, refleksinya selalu terdistorsi, sering ganjil. Yerusalem punya satu cara untuk mengecewakan dan mengganggu penakluk dan pengunjung. Kontras antara kota-kota yang real dan surgawi begitu menyiksa sehingga 100 pasien dalam setahun meminta suaka kota itu, menderita sindrom Yerusalem, sebuah kegilaan dari antisipasi, kekecewaan dan delusi. Tapi, sindrom Yerusalem juga politis. Yerusalem mengabaikan makna, politik praktis dan strategi, eksis di alam nafsu yang rakus dan emosi-emosi yang tak terlihat yang tak bisa dicerna akal. Bahkan kemenangan dalam pertarungan merebut dominasi dan kebenaran ini semata-mata mengintensifkan kesucian kota itu bagi orang lain. Semakin tamak pemiliknya, semakin sengit kompetisinya, semakin ganas juga reaksinya. Hukum dampak-dampak yang tak diinginkan berlaku di sini. Tak ada tempat lain yang bisa menyebabkan nafsu kepemilikan yang eksklusif seperti itu. Namun, nafsu cemburu ini ironis karena sebagian besar tempat suci Yerusalem, dan batu-batu yang bersamanya, telah dipinjam atau dicuri, yang dulunya milik agama lain. Masa lalu kota itu sering imajiner. Pada akhirnya setiap batu dulunya berdiri dalam kuil yang telah lama dilupakan dari agama lain, lengkungan kemenangan dari imperium lain. Sebagian besar, tapi tidak semua, penaklukan telah disertai dengan naluri untuk menghapus noda dari agama lain sambil merampas tradisi-tradisi mereka, kisah-kisah dan situs-situs mereka. Banyak sekali terjadi penghancuran, tapi yang lebih sering para penakluk tidak menghancurkan apa yang datang sebelumnya, tapi menggunakannya kembali dan menambahkan padanya. Situs-situs penting seperti Bukit Kuil, Citadel, Kota Daud, Bukit Zion, serta gereja kuburan suci tidak menampilkan lapisan sejarah yang khas, tapi lebih menyerupai halaman-halaman manuskrip, karya-karya penyulaman yang di dalamnya benang-benang sutranya begitu rekat terjalin sehingga kini tidak mungkin untuk memisahkannya. Kompetisi untuk memproses kesucian yang menular dari agama lain itu telah menyebabkan sebagian tempat suci menjadi suci bagi ketiga agama secara berurutan kemudian secara simultan. Raja-raja mendekretkan orang-orang mati untuk mereka, dan meskipun demikian, mereka kini hampir terlupakan. Bukit Zion telah menjadi situs pemujaan Yahudi, Muslim dan Kristen yang menggila, tapi kini di sana hanya sedikit peziarah Muslim atau Yahudi, dan kembali menjadi lebih menonjol Kristennya. Di Yerusalem, kebenaran sering jauh kalah penting ketimbang mitos. Di Yerusalem, jangan tanya padaku sejarah fakta-fakta, kata sejarawan terkemuka Palestina Dr. Nasmi Al-Jubeh. Ambillah fiksinya, maka tak ada apapun lagi yang tersisa. Sejarah di sini begitu kuat pedasnya sehingga berkali-kali didistorsi. Arkeologi sendiri adalah sebuah kekuatan sejarah dan para arkeolog sudah berkali-kali punya peran yang sama kekuatannya dengan tentara, direkrut untuk mencocokkan masa lalu dan masa kini. Sebuah disiplin yang bertujuan untuk menjadi objektif dan ilmiah bisa digunakan untuk merasionalisasi prasangka religius etnis dan menjustifikasi ambisi-ambisi imperial.
Imperialis Israel, Palestina dan evangelis dari abad ke-19 semuanya sudah bersalah merampas peristiwa-peristiwa yang sama dan menggunakannya untuk makna dan fakta-fakta yang kontradiktif. Jadi, sebuah sejarah Yerusalem haruslah sebuah sejarah dari kebenaran dan legenda. Tetapi, ada fakta-fakta dan buku ini bertujuan untuk menceritakannya, betapapun tidak sedapnya bagi satu atau lain pihak. Tujuan saya di sini adalah menulis sejarah Yerusalem dalam pengertian yang paling luas untuk pembaca umum, apakah mereka ateis, beriman, Kristen, Muslim atau Yahudi, tapi satu agenda politis, bahkan dalam pertikaian masa kini. Saya menceritakan kisah secara kronologis, melalui kehidupan laki-laki dan perempuan, tentara dan nabi, penyair dan raja, petani dan musisi dan keluarga-keluarga yang telah membuat Yerusalem. Saya pikir inilah cara terbaik untuk membawa kota itu ke kehidupan dan menunjukkan betapa kebenaran-kebenarannya yang rumit dan tak terduga adalah hasil dari sejarah ini. Hanya dengan narasi kronologis seseorang dapat menghindari angan-angan untuk melihat masa lalu dengan obsesi-obsesi masa kini. Saya sudah berusaha menghindari teologi, menulis sejarah seakan-akan setiap peristiwa tak terhindarkan. Karena setiap mutasi adalah sebuah reaksi dari sesuatu yang telah mendahuluinya, kronologi adalah cara terbaik untuk memahami evolusi ini, menjawab pertanyaan, mengapa Yerusalem, dan menunjukkan mengapa orang-orang bertindak dengan caranya sendiri. Saya berharap ini juga menjadi cara yang paling menghibur untuk menceritakannya. Siapakah saya yang berani merusak sebuah cerita yang meminjam sebuah klise Hollywood, yang dalam hal ini diuntungkan, merupakan cerita terhebat yang pernah diceritakan. Di antara ribuan buku tentang Yerusalem, hanya ada sangat sedikit yang merupakan sejarah naratif. 4 zaman, Daud, Yesus, Perang Salib dan konflik Arab-Israel, menjadi terkenal berkat Bible, film, novel dan berita, tapi keempatnya masih sering disalahpahami. Sebagaimana yang lain-lain, saya berani berharap untuk membawakan sejarah yang banyak terlupakan kepada para pembaca. Ini adalah sejarah ihwal Yerusalem sebagai pusat sejarah dunia, tetapi ini tidaklah dimaksudkan sebagai ensiklopedia dari setiap aspek Yerusalem, atau buku panduan dari setiap relung, puncak tiang dan lengkungan di atas pintu dalam setiap bangunan. Ini bukanlah sejarah yang terperinci tentang Ortodoks, Latin atau Armenia, aliran hukum Islam Hanafi atau Syafi'i, Yahudi Hasidik atau Karaite, juga ini tidak diceritakan dari sudut pandang manapun. Kehidupan kota Muslim dari Mamluk sampai Mandat telah diabaikan. Keluarga-keluarga Yerusalem telah dipelajari oleh para akademisi dari pengalaman Palestina, tapi jarang diinginkan oleh sejarawan populer. Sejarah-sejarah mereka sudah dan tetap luar biasa penting. Sebagian sumber-sumber kunci belum tersedia dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah meminta diterjemahkan dan saya sudah mewawancarai para anggota keluarga dari semua klan ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah mereka. Tapi, mereka hanyalah bagian dari mosaik. Ini bukan sebuah sejarah tentang Yudaisme, Kristen atau Islam, juga bukan studi tentang sifat Tuhan di Yerusalem. Semua ini sudah dilakukan secara ahli oleh orang lain, yang paling mutakhir dalam karya luar biasa Karen Armstrong, Jerusalem, One City, Three Fighters. Ini juga bukan sebuah sejarah detail tentang konflik Israel-Palestina, tak ada subjek masa kini yang dipelajari dengan begitu obsesif. Tapi, tantangan berat saya adalah mencakup semua hal ini, inilah harapan saya secara proporsional. Tugas saya adalah memburu fakta, bukan mengadili misteri dari agama-agama yang berbeda. Saya tentu saja tidak mengklaim hak untuk menilai apakah keajaiban-keajaiban ilahiyah dan naskah-naskah sakral dari ketiga agama besar adalah benar. Setiap orang yang mempelajari Bible atau Yerusalem harus mengakui bahwa ada banyak level kebenaran. Keyakinan agama-agama lain dan zaman-zaman lain tampak aneh bagi kita,
sementara kebiasaan-kebiasaan yang umum dari masa dan tempat kita sendiri selalu tampak sangat masuk akal. Bahkan abad ke-20, yang banyak orang tampaknya memandangnya sebagai puncak pikiran sekular dan pemahaman umum, punya kearifan masing-masing dan ortodoksi sok religius yang tampak absurd tak bisa dipahami bagi cucu cicit kita. Tapi, efek dari agama-agama itu dan keajaiban-keajaibannya pada sejarah Yerusalem tak terbantahkan, dan tidak mungkin untuk mengetahui Yerusalem tanpa penghormatan tertentu pada agama. Ada berabad-abad sejarah Yerusalem ketika sedikit yang diketahui dan segalanya menjadi kontroversial. Berurusan dengan Yerusalem, perdebatan akademis dan arkeologis selalu berbisa dan terkadang disertai kekerasan, bahkan mengarah ke kerusuhan dan perkelahian. Peristiwa-peristiwa dalam setengah abad terakhir ini begitu kontroversial sehingga banyak versi yang muncul. Pada periode awal, para sejarawan, arkeologis dan orang Sinting sama-sama telah menekan, membentuk dan mengutak-atik sumber-sumber yang sangat sedikit yang tersedia untuk dicocokkan dengan setiap teori yang mungkin, yang kemudian mereka ajukan dengan sepenuh keyakinan sebagai kepastian yang absolut. Dalam semua kasus, saya telah meninjau sumber-sumber asli dan banyak teori dan sampai pada satu kesimpulan. Jika saya melindungi diri secara menyeluruh dalam setiap kasus, maka kata yang paling umum dalam buku ini adalah mungkin, maybe, kemungkinan, probably, bisa jadi, might, dan boleh jadi, could. Karena itu saya tidak menggunakannya dalam setiap kejadian yang dimaksud, tapi saya minta pembaca untuk memahami bahwa di balik setiap kalimat adalah sebuah literatur kolosal, yang berubah-ubah. Setiap bagian telah diperiksa dan dibaca oleh seorang spesialis akademis. Saya beruntung bahwa saya telah dibantu dalam hal ini oleh sejumlah profesor yang paling terkemuka di bidangnya. Yang paling berat dari kontroversi-kontroversi ini adalah tentang Raja Daud, karena implikasi politisnya begitu kuat dan kontemporer. Bahkan dalam tingkat yang paling ilmiah sekalipun, perdebatan ini dilakukan lebih dramatis dengan kekasaran yang lebih besar dari yang bisa ditemui seseorang di tempat manapun atau tentang masalah apapun, kecuali mungkin tentang sifat Kristus atau Muhammad. Sumber kisah Daud adalah Bible. Kehidupan historisnya telah lama diterima sebagai kebenaran. Pada abad ke-19, kepentingan imperialistik Kristen pada Tanah Suci diilhami oleh pencarian arkeologi Yerusalem Daud. Sifat Kristen dari investigasi ini diarahkan ulang oleh pendirian negara Israel pada 1948 yang memberinya signifikansi religius politis yang penuh gairah karena status Daud sebagai pendiri Yerusalem Yahudi. Dengan absennya banyak bukti dari abad ke-10, para sejarawan revisionis Israel menurunkan derajat kota Daud. Sebagian bahkan mempertanyakan apakah dia adalah satu karakter historis, sehingga memicu kemarahan kaum tradisionalis Yahudi dan menyenangkan para politikus Palestina, karena itu melemahkan klaim Yahudi. Tapi, penemuan Tugu Peringatan Tel dan pada 1993 membuktikan bahwa Raja Daud benar-benar eksis. Bible, walaupun pada dasarnya tidak ditulis sebagai sejarah, tetap merupakan sebuah sumber historis yang telah saya gunakan untuk menyampaikan kisah. Tingkat kota Daud dan keterpercayaan Bible didiskusikan dalam batang tubuh naskah dan tentang konflik saat ini atas kota Daud, lihat epilog. Jauh lebih belakangan, tidak mungkin menulis tentang abad ke-19 tanpa merasakan bayang-bayang orientalisme karya Edward Said. Said, seorang Kristen Palestina kelahiran Yerusalem yang telah menjadi profesor sastra di Columbia University di New York, dan satu suara politik yang original dalam dunia nasionalisme Palestina, berpendapat bahwa prasangka eurosentris yang subtil dan gigih terhadap masyarakat Arab Islam dan kebudayaan mereka, terutama di kalangan para pelancong abad ke-19 seperti Chateaubriand, Melville dan Twain, telah melemahkan kebudayaan Arab dan menjustifikasi imperialisme. Namun,
Karya Said sendiri mengilhami sebagian pembantunya sendiri untuk berusaha menyemprotkan cat ke para penyusup barat agar keluar dari sejarah. Ini absurd. Tapi, memang benar bahwa para pengunjung ini melihat dan memahami sedikit tentang kehidupan real Arab dan Yerusalem Yahudi dan seperti dijelaskan di atas, saya telah bekerja keras untuk menunjukkan kehidupan aktual dari populasi pribumi. Tapi, buku ini bukanlah sebuah polemik dan sejarawan Yerusalem harus menunjukkan pengaruh dominasi kebudayaan romantis imperial barat terhadap kita karena itu menjelaskan mengapa Timur Tengah begitu berarti bagi kekuatan-kekuatan besar. Demikian pula halnya, saya telah memotret kemajuan pro-Zionisme Inggris, sekuler dan evangelis, dari Palmerston dan Shaftesbury sampai ke Lloyd George, Balfour, Churchill dan sahabat mereka Weizmann untuk alasan yang sederhana bahwa ini adalah pengaruh tunggal yang paling menentukan pada nasib Yerusalem dan Palestina dalam abad ke-19 dan ke-20. Saya mengakhiri batang tubuh buku ini pada titik tahun 1967, karena Perang 6 Harilah yang pada dasarnya menciptakan situasi hari ini dan memberikan sebuah titik yang menentukan. Epilog secara sepintas selalu membawa politik ke hari ini dan berakhir dengan satu potret detail tentang pagi yang khas di 3 tempat suci. Tapi, situasi ini terus berubah. Jika saya harus melanjutkan sejarah dalam detail hari ini, buku ini akan tidak memiliki akhir yang jelas dan harus diperbarui hampir setiap jam. Tapi, saya telah berusaha menunjukkan mengapa Yerusalem terus menjadi esensi dan hambatan bagi sebuah kesepakatan damai. Buku ini adalah sebuah sintesis yang didasarkan pada satu pembacaan luas tentang sumber-sumber primer, kuno dan modern, melalui seminar-seminar pribadi dengan para spesialis, profesor, arkeolog, keluarga-keluarga dan para negarawan, dan pada kunjungan-kunjungan yang tak terhitung jumlahnya ke Yerusalem, tempat-tempat suci dan galian-galian arkeologi. Saya beruntung menemukan sejumlah sumber-sumber baru atau yang jarang digunakan. Riset saya telah membawa 3 kegembiraan istimewa, yakni menghabiskan banyak waktu di Yerusalem, membaca karya-karya luar biasa para penulis dari Usamah bin Munshid, Ibnu Khaldun, Evliya Chelebi dan Wasif Jauhariyeh sampai ke William dari Tir, Josephus dan T.E. Lawrence, dan ketiga, bersahabat dan dibantu, dengan kepercayaan dan kedermawanan di tengah krisis politik yang ganas, oleh warga Yerusalem dari semua sekte, Palestina, Israel, Armenia, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Saya merasa telah menyiapkan buku ini sepanjang hidup saya. Sejak masa kanak-kanak, saya berkeliaran di Yerusalem. Karena koneksi keluarga yang terkait dalam buku ini. Yerusalem adalah moto keluarga saya. Apapun hubungan personalnya, saya di sini untuk menuturkan kembali sejarah dari apa yang terjadi dan apa yang diyakini orang-orang. Untuk kembali ke tempat di mana kita memulai, harus selalu ada 2 Yerusalem, yang temporal dan celestial, keduanya mengatur lebih banyak dengan keyakinan dan emosi ketimbang dengan akal dan fakta-fakta. Dan Yerusalem tetap menjadi pusat dunia. Tidak setiap orang akan senang dengan pendekatan saya, lagi pula ini adalah Yerusalem. Tapi, dalam menulis buku ini, saya selalu ingat nasihat Lloyd George kepada Gubernur Yerusalem, Storr, yang dikritik dengan keras oleh Yahudi maupun Arab. Baiklah, jika salah satu dari kalian berhenti mengeluh, kalian dibubarkan.